Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi tanggal wabarakatuh. 17 November 2020. Nomor peserta 232 KPPG atas nama Taufani. Di sini saya akan melakukan kegiatan UKIN atau uji kinerja terhadap kegiatan pembelajaran. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini, sebelum mulai pelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang minta tolong ke Mbak Sofi Azhar. Silakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri, kurang tinggi. Bangsa Indonesia materinya PPKN bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini langsung saja pada slide yang kedua. Tapi sebelum itu Bapak akan menunjukkan mengenai kompetensi inti dari kegiatan yang pertama, yaitu menghayati dan menerapkan ajaran yang dianut. Yang kedua, menghayati dan melakukan sikap dan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, serta berinteraksi secara aktif dan bergaul dengan teman sejawat secara sopan dan santun, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual. Ini untuk KI berdasarkan rasa ingin tahu tentang pengetahuan teknologi budaya yang berkaitan dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata, baik yang terlihat atau apa yang terjadi di lingkungan sekitar, tinggal peserta didik. KI 4 yaitu mengolah dan menyajikan serta menalar dalam ranah publik yang akan merangkai dan mengkomunikasi serta membuat baik dari yang awalnya bisa abstrak menjadi konkret atau lebih jelas lagi, karena jelas kalau bicara free learning, peserta didik itu sudah mempunyai pemahaman dan pengetahuan awal atau pengetahuan dasar yang telah dimiliki sebelum kegiatan pembelajaran ini. Karena berbicara menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar. Nah, untuk awal kegiatan, baik itu dari tadi kompetensi, tujuannya yaitu bicara pada tujuan pendidikan, bicara pada ranah
konstitusi karena berkaitan dengan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya dalam hal menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, saya bacakan di sini. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena memuat kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita melihat bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi awal atau konstitusi dasar yang bersifat tertulis. Jika nanti ada pertanyaan pada slide yang pertama ini, langsung silakan bertanya saja, tidak apa-apa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena memuat kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara. Dan yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar secara prinsip berhubungan erat dengan proklamasi maupun Pancasila dalam pembukaan. Kenapa kameranya, Sofi? Kok digosok? Enggak kuku, Pak. Oh ya. Pembukaan tergantung permasalahan yang sangat berhubungan erat dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara prinsip berhubungan erat dengan proklamasi maupun Pancasila. Berarti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkaitan dengan proklamasi maupun Pancasila. Seperti itu. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan pokok fundamental? Apa yang dimaksud dengan pokok fundamental? Sebelum saya jawab, adakah yang mau membantu menjawab? Saya, Pak. Ya. Fatwa yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara, kalau di negara Indonesia yaitu pembukaan undang-undang dasar. Berupa undang-undang dasar. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti itu. Apa yang dijawab tadi sama Rifa itu bagus. Pertanyaan tadi kan mengenai fundamental. Yang jelas selain undang-undang juga berkaitan dengan Pancasila. Seperti itu. Siapa tadi yang tanya? Tadi yang nanya siapa namanya? Laila. Siapa? Laila. Absen? 18. 13. Oke, terima kasih. Berikutnya, coba perhatikan ini. Saya geser ke bawah dulu ya. Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
Kalau alinea keempat ini juga berkaitan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Tidak terlepas daripada itu, sila 1, 2, 3, dan keempat, hingga sila kelima. Dari video yang ditampilkan barusan, kira-kira kalau alinea pertama, kalau kita kaitkan pada slide yang keempat di sini, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara prinsip berhubungan erat dengan proklamasi maupun Pancasila. Kira-kira adakah yang mengaitkan apa kaitannya hubungan sila Pancasila, undang-undang, ataupun maksud dari setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalkan alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea keempat. Kira-kira seperti apa? Adakah yang bisa menjawab? Gini. Coba diulangi lagi. Suaranya saya nggak dengar. Bahwa rakyat Indonesia mengumumkan pada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan. Bahwa rakyat Indonesia mengumumkan pada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan. Itu pada alinea yang pertama. Nah, kalau alinea yang kedua, suaranya bahwa rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang dijelaskan di dalam proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau alinea ketiga, Dan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Cita-cita luhur untuk memiliki keinginan atau siapa yang menjawab barusan alinea ketiganya? Suaranya. rahmat Allah yang Maha Kuasa, cita-cita luhur untuk memiliki keinginan atau cita-cita luhur untuk menjadi bangsa bebas atau merdeka. Atau merdeka. Itu alinea ketiga. Yang atas berkat rahmat Allah. Kalau alinea keempat, ya, silakan. Siapa namanya? Jangan lupa menyebutkan nama. Menambahkan Pak Kuwal, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terima kasih.
Intinya gini, kalau kita cek lagi satu-satu ya, yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Memang tujuannya adalah untuk Indonesia merdeka. Sehingga hak segala bangsa, bahwa kemerdekaan itu bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh bangsa di dunia itu berhak merdeka. Seperti itu. Termasuk salah satunya adalah negara kita sendiri yang dijajah pada masa itu selama 350 tahun atau 3,5 abad, walaupun berbeda-beda. Kita dijajah oleh Belanda melalui VOC, kemudian juga dijajah oleh Jepang sejak tahun 1942 hingga proses kemerdekaan tahun 1945. Termasuk ada lagi proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan seperti 10 November, serangan 1 Maret itu adalah proses mempertahankan kemerdekaan. Baik, kalau pada alinea 1, alinea 2, alinea 3 maupun alinea keempat yang tadi sudah dijelaskan, kalau menurut saya sudah tepat dan baik. Kalau yang berkaitan dengan proses amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, preambul, pembukaan, batang tubuh yang berkaitan dengan pasal-pasal dan penjelasan. Baik, gini aja. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Nah, kalau kita lihat pada sistematika pembukaan batang tubuh, pasal-pasal penjelasannya ini kan jelas. Di sini berkaitan pada sebelum amandemen, yaitu pembukaan batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Setelah amandemen itu hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Apa alasannya? Kalau tidak salah dari kutipan yang Bapak ambil tadi, bahwa amandemen itu berdasarkan ikatan, yaitu keterkaitan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar secara prinsip berkaitan erat dengan proklamasi maupun Pancasila. Dalam pembukaan tercantum permasalahan yang sangat berhubungan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Khususnya Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenapa? Karena seperti dalam pasal, maaf bukan pasal, tapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah ketetapan MPR, hingga paling bawah itu berkaitan dengan peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten. Ini. Kalau berkaitan dengan penjelasan, penjelasan itu kalau dikatakan terhapus tidak, tetapi memang sejak proses perubahan Undang-Undang Dasar secara adendum, adendum itu artinya merupakan perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensil dan penjelasan hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, berkaitan dengan penjelasan yang bersifat normatif itu masuk ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tidak dihapus sebenarnya, masih tetap ada karena tidak terlepas dari Dekrit Presiden 5 Juli tahun 59 bahwa
hal-hal yang bersifat penting yaitu dalam adendum langsung pada teks yang banyak digunakan pada negara-negara Eropa, rumusan yang lama dipertahankan, sedangkan yang baru ditambahkan. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika dan Indonesia. Berarti tidak terhapus, hanya ditambahkan saja. Tetapi kalau untuk penjelasan memang sudah include atau masuk ke dalam pasal-pasal. Sehingga dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah proses amandemen, semua penjelasan itu include atau masuk ke dalam pasal-pasal. Seperti itu. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan alinea ketiga pembukaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Di situ tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi secara otomatis pernyataan kemerdekaan alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan sesuai dengan alinea pertama diawali dengan pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kenapa alinea ketiga saya masukkan terlebih dahulu pada slide PowerPoint ini? Pernyataan kemerdekaan alinea ketiga pada pembukaan karena tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Sehingga jelas kalimatnya di situ bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa setiap kemerdekaan apapun manusia hanya berusaha, tapi hal itu juga tercapai dengan bantuan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau digabungkan naik pada alinea yang pertama bukan pada alinea ketiga, bahwa kemerdekaan pada alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga cukup jelas sesuai dengan teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan pada kalimat 1 dan kalimat kedua, bukan alinea loh, kalimat 1 dan kedua yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di teks proklamasinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu di situ cukup jelas bahwa pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sama dengan teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Penegasan hubungan pembukaan proklamasi. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang menentukan, di mana saat yang menentukan itu sudah betul-betul momentum, kita sudah siap, landasan untuk kemerdekaan kita sudah ada, bentuk-bentuknya sudah ada sejak, kalau kita ingat pelajaran sejarahnya juga, dari prosesnya BPUPKI, atau Dotkuritsu Junbi Kosakai dan Dotkuritsu Junbi Inkai. Kalau yang kita sering sebut juga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah. Nah, khusus pada alinea kedua ini, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan karena sudah momentum di mana posisi Jepang tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus terjadi yang namanya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Jadi ada yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sehingga apa? Untuk penegasan hubungan pembukaan, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945, pengakuan kemerdekaan, hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara Indonesia merdeka, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Itu merupakan pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan hal ini juga yang menyebabkan bahwa pembukaan itu sampai sekarang tidak bisa dihapus atau tidak boleh dirubah karena fundamental. Dari 7 pokok isi kaidah fundamental pembukaan ini, sehingga yang bisa dilakukan perubahan atau amandemen itu hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia agar sesuai dengan kondisi serta situasi zaman atau yang bersifat dinamis. Sedangkan kalau pembukaan itu dari dulu sampai sekarang tidak boleh dilakukan perubahan atau tidak boleh dilakukan amandemen karena berbicara pokok-pokok fundamental. Lupa sebelum kegiatan ada ulangan harian, nanti dikirim ke grup WA kelasnya seperti itu. Sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini pembelajarannya? Ya, Pak. Ya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang 1945 serta dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Atau ingin menambahkan kesimpulannya? Pak. Ya. Pembukaan batang buku penjelasan sebelum dilakukan amandemen. Sebenarnya proses amandemen keempat seperti antara tahun 99 pertama, amandemen kedua tahun 2000, 2002. Apakah ada yang kesimpulannya kira-kira? Saya, Pak. Ya. Setelah proses amandemen, perubahan Hansa terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Bisa diulangi lagi. Setelah proses amandemen, perubahan Hansa terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Kalau itu bisa. Dan saya rasa hampir mirip dengan apa yang dikatakan Akbar tadi. Berikutnya. Saya, Pak, mau menambahkan. Ima. UUD merupakan hukum dasar tertulis. Pembukaan dan Pancasila berhubungan erat dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI untuk menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti berkaitan juga dengan tujuan Indonesia merdeka untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya seperti itu kalau kita melihat tujuan dari Indonesia merdeka, termasuk berkaitan dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tujuan Indonesia merdeka pada alinea 1, 2, dan 3 serta alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar, termasuk kaitannya dengan teks proklamasi kemerdekaan. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.